baris kelima dari bawah, halaman ke-18, kitab Sulamut Taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum anna wa 'anil muslimina ajma'in. Wa yajibu alai aidan ay ala man marra ta'limuhuma ay sabiyyu was sabiyatu ma yajibu alaihima ay wa ma yundabu lahuma min sa'iri syara'i'il islami wa yajibu amruhuma bizalika fahuwa wajibun fil wajibi wa mandubun fil mandubi wa yajibu ta'limuhuma ma yahrumu ay yajibu bayanuhu lahuma wa nahyihima anhu wa la yantafi bidzalikal wujubu illa al-bulughu ma'ar rusdi wa ujratu ta'limihima dzalika kal qur'ani wal adabi fi malihima thumma ala abihima thumma ummihima afadahu Ibnu Hajar. Wa yajibu ala wulatil amri minal imami aw naibihi qatlu tariki sholati kaslan illam yatub. Halaman 19. Wa hukmuhu muslimun wa yajibu ala kulli muslimin amru ahlihi biha wa ghahruhum wa ta'limuhum arkanaha wa syurutaha wa mubtilataha wa kulli man qadara alaihi min ghairihim. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Wa yajibu, dan wajib juga, alaihi, atasnya, siapa? Orang tua, baik bapak atau ibu. Ay alaman marro, yaitu orang yang sudah dilalui kemarin pembahasannya, bapak atau ibu. Ta'limuhuma, mengajarkan anaknya yang laki dan anaknya yang perempuan. Ay sobi wasobiyati, baik anak laki maupun anak perempuan. Ma yajibu alaihima, apa-apa yang menjadi kewajiban atas mereka itu, dari mulai bacaan Fatihah, dari mulai tata cara sholat. Coba kita pernah nggak ngedengerin anak kita baca Fatihah? Bacaannya betul apa salah? Dan ingat, kalau kita sholat berjamaah sama anak kita perhatiin takbirnya. Biasanya anak kecil ikut sholat sama kita, banyak orang teledor. Dia udah merasa cukup anaknya sholat jamaah sama bapaknya, sementara bapaknya kurang memperhatikan waktu takbir, sama baca Fatihah, sama baca tasyahud, sama salam. Ana ulangin 4 hal: takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, sama salam. Kita perhatiin suaranya ada apa kagak nih anak. Kalau itu anak takbir, dia nggak dengar suara takbirnya, nggak sah. Kalau dia baca Fatihahnya dia nggak dengar, kagak sah. Kalau dia baca tasyahud, dia nggak dengar, tidak sah. Atau ketika dia ucapin salam, kalau dia nggak dengar, dia nggak sah. Kenapa? Karena itu rukun kauli. Kalaulah dia masih sholat berjamaah, alhamdulillah, masih ketanggung sama imam. Tapi kalau giliran dia sholat sendiri, jadi berantakan sholatnya. Jadi perlu diperhatikan. Ma yajibu alaihima, apa yang menjadi kewajiban atas dia berdua, laki maupun perempuan daripada anaknya. Ay wa ma yundabu lahuma, dan apa-apa yang menjadi ibadah sunnah untuk mereka berdua. Min sa'iri syara'il Islam, dari semua syariat-syariat agama Islam. Lalu kemudian kita lihat ke matan. Wa ma yahrumu, dan mengajarkan kepada anak laki dan perempuan
apa yang diharamin. Nah, bohong nggak boleh, dusta haram, mencuri haram, durhaka kepada orang tua haram. Ayyajibu bayanuhu, wajib menjelaskan kepadanya, lahuma, dari untuk ayah dan ibu kepada anak itu, wa nahyihima, dan melarangnya, anhu. Lalu kemudian kita lihat, walayan bagi walayan tafi bidzalikal wujubu, dan tidak jatuh hukum wajib kepada mereka illal bulughu ma'rusdi. Kenapa kok harus ditekankan ketika itu anak sudah mulai balik sama rusdi? Rusdi itu agil. Ini anak umurnya 9 tahun, dia udah balik, udah agil. Perhatiin tentang sholatnya, perhatiin tentang ibadahnya, cegah kalau dia mau berbuat salah dan dosa. Wa ujratu ta'limihima, dan ingat, membiayai pelajaran mereka berdua. Contohnya kal Qur'ani, panggil guru ngaji. Ente sibuk nggak bisa ngajarin anak, cari guru ngaji, bayar. Perhatiin ya, ente nggak bisa ngajarin karena sibuk atau karena nggak bisa ngaji juga, cari guru ngaji, ajarin ya. Wal adabi fi malihima, juga adab akhlak dari harta ayah dan ibu. Bapaknya nggak punya duit, ibunya punya duit, duit ibunya ya, seperti itu. Ngajarin Quran aja nggak cukup, tapi ajarin adab ya. Adab itu penting, makanya ada kitab adab Akhlaqul Banin, jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga, jilid keempat ya. Akhlak itu saudara tasawuf. Jadi ketika itu anak diajarin akhlak dari masih kecil, seakan-akan dia diajarin tasawuf dari masih kecil. Tasawuf itu apa, Bib? Ini suara bisa dirubah nggak? Coba, jangan dengung. Mana? Coba suaranya rubah. Suaranya dengung ya? Ya. Coba suaranya dirubah biar nggak serak, bisa nggak? Halo. Suaranya coba dirubah. Allah. Angkat lagi coba. Allah. Udah jelas? Jelas? Jadi ngajarin Quran aja nggak cukup, tapi ajarin akhlak. Lalu kemudian summa ala abihima summa ummihima, baik dari harta bapaknya, kalau nggak ada ibunya. Jangan guru ngaji nggak dibayar ya, giliran maghrib anaknya digiring, buruan ngaji ono, mau ustad ono ya. Udah datang maghrib, bapak sama ibunya, ayo cepetan ngaji. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Ya, kesian guru ngajinya. Ya, guru-guru ngaji, ana wakilin ente nih. Ya. Jadi kasih tahu, nih, kalau orang nggak bisa ngajarin anak, panggil guru ngaji, betul? Nggak mampu bayar guru ngaji, titipin ke guru ngaji, tapi jangan lupa bulanan. Sebulan 5.000, jangan ngarep anak jadi orang alim. Ada nggak yang begitu? Alhamdulillah rata-rata begitu. Masa guru ngaji dibayar 5.000, terus ngarep anaknya jadi orang ahli Quran. Ya giliran gurunya lapar megang perut aja, Allah 5.000 beli Indomie. Ya perhatiin tuh, pas giliran gurunya nggak datang aja, ya kemana sih nih Ustadz, pakai diajak-ajak Habib lagi. Ya saya jadi nggak ngaji, anak saya jadi nggak ngaji.
Ya, giliran gurunya dia pergi aja dicari. Ya, giliran gurunya ada tiap hari, mingguan, bulanan, buat beli rinso aja gak cukup. Ya bu, bu. Jadi kesian guru-guru ngaji bu. Pas dia masuk ke dalam, bininya lagi merengut aja. Kenapa neng? Kok merengut aja? Iya bang, masa tiap hari makan bihun mulu. Ya, kalau nggak bihun buncis. Ya, paling kerenan dikit telur. Ya. Kesian guru ngajinya. Ya, kenapa neng kok cemberut mulu, kan udah kasih telur. Iya nih, bibir merah nggak beli-beli udah 3 tahun. Ya, jadi kesian. Ya, anaknya nangis mulu. Ya, kenapa kok nangis mulu? Iya beb, ente kan guru ngaji. Iya. Emang anak ente gak dibeliin susu, nggak ada duitnya beb. Terus cuma dikasih air rotip aja tiap hari. Ya, air rotip bagus, air maulid bagus. Tapi kalau anak nangis kasih susu. Nah, jadi kesian guru ngaji, perhatiin tuh syarat orang tut ilmu. Ya, wa bulghatin. Ya, biaya. Tuh guru ngaji bayar. Ya, man ingat 5.000 nggak cukup. Ya, seperti itu. Mana anaknya bangor lagi. Gurunya kalau mau ngajarin anaknya minum Panadol dulu. Tuh. Ya insya Allah mah nggak ada yang begitu. Lalu kemudian wajibu ala ulatil amri, wajib hukumnya bagi pemegang urusan pemerintah, pejabat, presiden atau siapalah yang menjadi orang-orang pemerintahan yang memiliki mandat hukum, qatlu, yaitu membunuh. Ana ulangin, yang memiliki kekuatan jalur hukum, baik dari pemerintah, hakim atau presiden, dia boleh membunuh. Bukan kita, boleh membunuh tarikis salati, orang muslim, muslimah yang meninggalkan sholat. Jadi orang muslim, muslimah tidak sholat tanpa ada udzur syar'i, boleh hukumnya dibunuh dengan cara dipenggal lehernya dengan pedang. Ya, bukan bapaknya yang bunuh, bukan ibunya. Siapa? Pemerintah. Boleh dibunuh oleh pemerintah. Ya, kenapa ente jadi orang muslim kok nggak sholat? Ya, masa Islamnya KTP doang? Begitu. Autariki syartin min syurutil mujma'i alaih. Dia sholat, tapi dia meninggalkan salah satu syarat yang wajib di dalam sholat. Contohnya, dia nggak wajib baca Fatihah. Saya mau sholat beb, tapi saya nggak mau baca Fatihah. Oh nggak boleh. Fatihah itu wajib, syarat. Kalau seumpama sholat nggak baca Fatihah, di sini dikatakan diperbolehkan oleh pemerintah untuk dibunuh. Sehingga dikatakan al-mujma'i alaih, sesuatu syarat yang wajib dalam sholat yang sudah disepakati wajibnya. Au ruknun min arkaniha, atau rukun daripada rukun-rukun sholat. Ya, dari mulai syarat seperti wudu, rukun seperti Fatihah. Ada orang sholat nggak mau wudu, nah, nggak boleh nih. Kalau begitu terus boleh dibunuh oleh pemerintah jikalau dia mengingkarinya. Kadzalika wa dakhala fil jum'ah, demikian juga sholat Jumat fi mahalil ijma'i alaiha, di suatu kampung yang sudah disepakati wajib ada Jumat di situ. Seperti warga kampungnya udah 40 orang lebih, berarti kan wajib dilaksanakan, didirikan sholat
Jumat, lalu orang kampung itu nggak sholat, maka boleh untuk dibunuh. Kaslan, yaitu dia meninggalkan sholat karena malas. Ente tadi kenapa nggak sholat? Ayo sholat. Ya Allah, iya tadi ana malas. Nah, itu boleh dibunuh. Taubat ente? Iya, astagfirullahaladzim. Taubat selesai. Kenapa ente nggak sholat? Malas. Kenapa ente nggak sholat? Nggak mau. Nah, ini udah keluar dari agama. Suruh taubat buru-buru. Ditunggu waktunya sampai keluar nggak sholat, dia boleh dibunuh. Saudara, sehingga dikatakan kaslan aitasahulan, menganggap ringan, watahaunan, meremehkan, ya, bi an ya'udda dzalika sahlan hayyinan. Dia menganggap sholat itu gampang deh, nanti kalau lagi enakan hati sholat gampang deh, akhirnya dia tinggalin tuh sholat. Nauzubillahimin. Saudara, di dalam Islam tidak ada hukum yang menyebabkan boleh dibunuh hanya sholat. Hanya sholat. Kalau orang nggak mau bayar zakat, diperangi, dia udah murtad. Diperangi, dia sudah murtad. Tapi kalau nggak mau sholat, masih dipaksa, ayo tobat. Kalau nggak mau juga, langsung bunuh, tuh sholat. Ya, oleh karena itu, yang menjadi perbedaan antara kita sama orang kafir, ya sholat. Makanya kata Nabi, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Saya jadikan kegembiraan hati saya ini di dalam sholat. Makanya kalau ada orang nggak sholat, berharap rizkinya barokah, nggak mungkin. Kalau ada orang muslim nggak mau sholat atau teledor dengan sholat, berharap hatinya tenang, rumah tangganya nyaman, tidak bisa. Karena ketenangan jiwa seseorang ketika seseorang menjadikan sholat sebagai kesukaannya, kegemarannya. Tuh. Jadi begitu. Sehingga dikatakan di sini, dzalika sahlan illam yatub, kalau dia nggak mau taubat, tadi dibunuh. Ailam yamtathil amr walam yusolli, dia nggak mentaati perintah, walam yusolli, dan tidak sholat. Wa tawa'at bil qatli, sudah diancam, ente kalau nggak sholat dibunuh nih sama pemerintah, tetap nggak sholat, laporin, dia bakal dibunuh. Intarokaha, jikalau dia meninggalkan. Fa in fa'alaha ba'da dzalika turika. Fa in fa'alaha, jikalau dia laksanain sholatnya, waduh udah keluar waktu, tadi saya nggak sholat karena malas, buru-buru qadha, turika, maka dibatalin pembunuhannya, selesai. Ya, wa illa kutil, kalau tetap ditinggalin, kutila, dibunuh. Bidorbi unuqihi, dengan cara dipenggal lehernya, binahwi sayf, yaitu dengan pedang. Wala yuqtal bil faitati illa in tawa'ada ala tarkiha qablu. Wala yuqtal, dan tidak boleh seseorang dibunuh bil faitati, gara-gara sholat yang udah lewat, illa, kecuali in tu'ida, jikalau sudah diancam ala tarkiha qablu, di dalam meninggalkannya sebelumnya. Awas ya, ente udah ketinggalan sholat zuhur, sekarang udah mau maghrib, buru-buru qadha. Ya, kalau nanti ente enggak qadha juga, ana bunuh. Ya. Seperti itu. Wa idz qala shallaitu kubila. Jadi kalau tadi saya udah sholat, walaupun kita enggak lihat, kubila, diterima, dibatalin pembunuhannya. Wa in kana jalisan indana, walaupun dia duduk di depan kita dari tadi, tiba-tiba ngomong, anda udah sholat tadi Bib, udah, hukum lepas, nggak jadi dibunuh. Ya, fala yuqtal ihtimali annahu tara udhrun jawazalahu shalah, maka tidak boleh dibunuh karena ada kemungkinan dia ada uzur untuk meninggalkan sholat. Mungkin kalau dia perempuan, tara al-mawani, keluar darah haid,
Ya, sehingga ada uzur seperti itu. Lau qala shallaitu fil haram la yuqbal minhu. Andai kata ada orang enggak salat. Dengar ini, kata Imam Nawawi. Dia enggak salat, kita tanya, "Kok ini enggak salat zuhur sih?" Subuh Anda enggak lihat, zuhur Anda enggak lihat dia salat, asar, maghrib, isya, ente tinggal satu rumah mana? Atau ente dari pagi mana kok enggak salat? Anda udah salat, Bib. Di mana? Di Masjidil Haram. La yuqbal minhu, itu enggak bisa diterima. Li'annahu min khawarikil adah. Karena itu di luar batas kemanusiaan. Kecuali dia wali. Dan wali juga enggak ngomong begitu. Al-Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, "Lau za'ama za'imun," andai kata ada orang ngaku, dengar ini. Andai kata ada orang ngaku, "Anna bainahu wa bainallahi halatun." Saya ini sama Allah enggak ada tabir. Atau bahasa gampangnya, saya ini wali, Bib. Terus ya, fadlum dikatakan asgotat anhu sholah. Saya ini wali, Bib. Sholat enggak wajib bagi saya. Fala syakka fi wujubi qatlih. Kata Imam Ghazali, jangan Anda ragu untuk membunuh orang itu. Ada orang ngaku wali. Ana sama Allah, Bib, enggak ada tabir. Ana sama Allah punya keutamaan. Jadi sholat bagi ana tidak wajib. Kata Imam Ghazali, fala syakka fi wujubi qatlih. Jangan ragu Anda membunuhnya. Wa qatlu mithlahu afdal min qatli mi'a kafir. Karena membunuh orang itu lebih baik daripada membunuh 100 orang kafir. Ente bunuh orang yang ngaku wali, mengatakan tidak wajib sholat, sholat tidak wajib bagi saya. Ente membunuh dia lebih afdal daripada membunuh 100 orang kafir. Masya Allah. Orang kafir mah ketahuan gak sholat. Betul? Masih jelas gak nih suara? Masih jelas gak? Orang kafir ketahuan emang gak sholat. Tapi kalau muslim gak sholat, muslim macam apa? Jadi perhatiin, kalau ada orang di kampung kita atau kampung saudara bawa ajaran macam-macam, silakan. Tapi kalau ada ajaran yang tidak mewajibkan sholat, itu biangnya iblis. Syekh Abdul Qadir Jailani lagi tahajud tiap malam begitu, tiba-tiba ada cahaya. Kata cahaya itu mengeluarkan suara, abahtulakal muharramat. Ku halalkan sekarang yang haram-haram buat kamu. Sudah tidak usah sholat lagi. Syekh Abdul Qadir Jailani ingat, Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Kok nggak disuruh istirahat sama Allah? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini bukan malaikat nih, ini bukan cahaya nih, ini setan nih. Ikhsya ya la'in, binasalah engkau wahai cahaya setan yang dilaknat oleh Allah. Maka cahaya itu langsung mengkerut, hancur, meledak. Ada orang sekarang ngaku malam mimpi ketemu malaikat. Kata malaikat, saya wali. Ente bukan wali, walang. Saya tadi malam mimpi apa? Ketemu Nabi. Terus kata Nabi, saya nggak boleh ngaji sama fulan. Itu bukan Nabi, setan. Ada sesuatu yang melanggar hukum? Tidak ada. Sampai kata Imam Syafi'i, kalau ada dokter bilang arak bisa dipakai obat, bukan dokter itu. Agama kita memberi kita jalur yang aman dan membawa selamat. Betul? Ada orang luka, kata dokter ini obatnya harus dikasih, maaf, daging babi, harus dikasih daging anjing, harus dijilat sama anjing, atau dikasih khamr akan sembuh. Tidak bakal sembuh. Tuh. Itu dalam urusan yang lebih luas. Apalagi ada perintah memerintahkan kepada kita tidak wajib sholat. Betul? Jadi camkan baik-baik. Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Sehingga saudara, saya ada sedikit rangkuman. Antum dengerin sedikit.
Kata Allah di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, amin. La tulhikum, jangan terlenakan atas kalian, amwalukum, duit kalian, harta kalian, rumah kalian, kerjaan kalian, wala auladukum, atau gara-gara urusan keluarga, urusan anak, an dzikrillah, dari solat. Dzikrillah adalah solat. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, kata Allah dalam Quran, orang yang macam itu adalah orang yang rugi dunia akhirat. Ya, ada bapak gendong anak. Waktu maghrib kan sedikit. Aduh, kalau nggak digendong kesian nih. Jadi saya nggak bisa sholat. Salah ente. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Lindungi dirimu dan anak kamu dari api neraka. Taruh sebentar, sholat, jangan lama-lama. Ada bini, titipin bini. Wah, ini harus berjamaah. Jangan jamaah. Jangan sampai ente sholat berjamaah, anak ente nangis, teriak-teriak. Jangan, nggak bakal tenang. Fa idza tma'nantum faqimus shalah. Kalau Anda tenang, dirikanlah sholat. Betul. Jangan sampai terlenakan. Ya. Waduh, bini kesian lagi tidur subuh. Malam habis kerja. Lembur. Subuh jamaah. Akhirnya saudara hadirin pas waktu subuh, ya, mau terbit matahari ente biarin. Wah, biarin dia kesian. Salah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, boleh juga pegang anak. Ya, anak ini nangis terus. Kalau anak tarawih, pegang sholat, bawa itu anak. Yang penting ente yakini itu anak pempesnya nggak ada najisnya. Ya, bawa nggak apa-apa, gendong. Kecuali ente yakin di popoknya ada najis. Nah, seperti itu. Ya, gendong anak nggak apa-apa, jangan gendong bini, Beb. Wah, ada laki-laki suami saking sayangnya gendong bini, Beb. Ya, kalau gendong bini izinin jangan. Bu, kalau digendong sama suami gimana, Bu? Bilangin nggak boleh, gendong anak habis sholat aja. Kalau lagi sholat jangan. Ya, jadi begitu. Dalam riwayat Imam Tirmizi, karena ashabu Rasulullah SAW la yaruna syai'an min amali tarkuhu kufrun ghair shalah. Dalam riwayat Imam Tirmizi, adapun sahabat-sahabat Rasulullah tidak pernah menghukumi sesuatu amal-amal ibadah langsung dengan kekufuran kecuali satu, apa? Tarkus sholat, ninggalin sholat. Hujan ya? Alhamdulillah. Aduh, kalau hujan gini paling enak makan kebuli, Bu. Cuman aduh, kayaknya belum dipesan nih kebulinya. Ya. Lalu kita lihat tentang hukum orang yang ninggalin sholat. Melalui riwayat demi riwayat. Pandangan Sayyidina Umar ibn Khattab. Yang kedua Imam Abbas. Yang ketiga Imam Ibnu Mas'ud. Yang keempat Abdurrahman bin Auf. Yang kelima Mu'ad bin Jabal. Yang keenam Abu Hurairah. Yang ketujuh Abu Darda. Lalu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Mereka itu para sahabat lengkap, ada juga tabi'innya. Mengatakan yukfar tarikus sholah wa ibahatu damih. Kufur atau kafir orang muslim yang ninggalin sholat dan darahnya halal untuk ditumpahkan. Melalui pandangan Imam Ahmad bin Hambal, hukmuhu kama ashabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi kufri tarika wa yubahdamu. Kata Imam Ahmad bin Hambal juga sama, halal darahnya untuk ditumpahkan.
Kata Imam Syafi'i dan penganut mazhab Imam Syafi'i yang begitu banyak, anna tarika sholati yukfar, orang yang ninggalin sholat itu kafir. Ini istahallat tarka, jikalau dia menghalalkan ninggalin sholat. Au jahadal wujuba, atau dia meniadakan hukum wajib sholat. Subuh wajib, zuhur wajib, asar nggak wajib. Ini juga termasuk orang yang boleh dibunuh. Kata Imam Ahmad bin Hambal, la yasih nikahu tarikatis sholah. Dengerin. Kata Imam Ahmad bin Hambal, seorang muslim laki-laki tidak sah nikah dengan muslimah yang tidak sholat. Ana cinta sama dia, beb. Ya, terus dia cantik, dia sayang ana. Ya, agamanya apa? Muslim, Islam. Iya, tapi nggak sholat, nggak sah. Walakin fi mazhabina anna nikah dhimmiyah aula min nikah tarikati sholah. Kata Imam Syafi'i, dalam mazhab saya, kita nikah dengan wanita kafiroh, zimmiyah, bukan harbiah, itu lebih bagus daripada nikah sama muslimah yang gak sholat. Masih kedengeran gak suaranya? Saudara, di zaman baginda Nabi kita Muhammad SAW, ketika Nabi sedang berjalan bersama para sahabatnya, ada onta lari loncat-loncatan di depan Rasul, minta tolong. Dia berbicara dengan izin Allah. Kata onta, selamatkan saya ya Rasulullah, selamatkan saya. Sahabat bingung, kok ada onta bisa bicara minta tolong sama Rasulullah. Nabi dengerin aja. Ini onta minta tolong, teriak-teriakan. Tidak lama kemudian di belakangnya ada badui, lagi ngejar-ngejar bawa pecut. Kata Nabi, hei, ente mau ngapain? Saya mau pukul onta ini ya Rasulullah. Kenapa? Dia nggak mau kerja, dinaikin nggak mau, suruh angkat barang-barang juga ogah. Biar saya pecut, saya potong aja sekalian ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan, ini onta barusan minta tolong sama ana. Ente jangan pecut, jangan ente bunuh dulu. Ana mau tanya, wahai onta, kenapa ente minta tolong sama ana? Dan kenapa ente nggak nurut sama pemilik ente, majikan ente? Kata onta itu, ya Rasulullah, maafin saya ya Rasul. Saya bukan onta yang malas. Saya bukan gak mau menuruti perintah tuan saya ini. Tapi saya punya tuan ini, satu rumah gak pernah sholat isya. Jadi saya takut nurutin perintah dia nih, dikasih makanan saja saya gak makan, apalagi nurutin perintah dia nih, orang muslim yang tidak mau sholat isya. Saya takut kena musibah. Kata Nabi, badui, dengerin tuh apa kata onta. Iya ya Rasulullah, maafin saya ya Rasulullah. Bener ya, ente nggak sholat isya? Iya ya Rasulullah. Tuh, gimana? Ente mau janji nggak depan ane nih, kalau ente tidak akan meninggalkan sholat isya? Iya, saya janji. Ontanya nyaut, kalau begitu ya Rasul, saya bakal nurut sama dia. Kata onta. Ya, jadi binatang saja saudara takut sama muslim yang tidak sholat. Binatang. Bagaimana kalau kita tinggal di rumah, suami kita nggak sholat, atau bini kita nggak sholat, atau anak kita yang nggak sholat? Tuh, coba speaker satu tuh, yang itu tuh satu belokin ke sini, kacanya buka. Anda nggak dengar suara Anda nih, jadi Anda harus teriak-teriakan terus.
Coba belokin satu tuh speaker atau monitor, taruh di sini satu nih. Jadi aneh nggak teriak-teriakan terus. Coba antum lihat matan. Antum lihat ke matan lagi. Tuh, coba dari tadi. Aneh nggak teriak-teriak. Wa hukmuhu, dan hukumnya orang muslim yang tidak sholat, muslimun, memang dia tetap orang muslim. Udah dibunuh bib, dia dibunuh gara-gara nggak sholat, iya. Sekarang udah mati, udah tetap dia orang muslim. Wa hukmuhu ay tarikus sholati kaslan muslimun, orang yang dibunuh gara-gara tidak sholat karena malas, dia tetap muslim. Fayajibu dafnuhu, wajib dikubur dia fi maqabil muslimin, di kuburan orang-orang muslim. Li'annahu minhum, karena dia termasuk orang muslim. Wa yurfa qabruhu bi qadri shibrin, dan kuburnya juga boleh dinaikin 1 jengkal. Ya. Sekarang saudara ke Mekah, sekarang saudara ke kota Madinah, itu kuburan rata, betul? Suara kedengeran nggak? Kuburan sahabat, kuburan keluarga Nabi, semuanya rata, cuman dikasih batu kali, nama aja kagak ada, boleh boro-boro diangkat. Kata Imam Nawawi, seseorang muslim yang dibunuh gara-gara nggak sholat aja diperbolehkan kuburannya diangkat 1 jengkal. Jadi di atas tanahnya tuh dinaikin tanahnya 1 jengkal. Apalagi muslim yang soleh, apalagi dia wali. Tuh. Jadi orang yang meratakan kuburan nggak ngerti agama. Jadi kembali ke kitab, kuburannya yurfa qadra shibrin, yurfa'u qabrahu bi qadri shibrin, diangkat kuburannya 1 jengkal. Wa yajibu aidan, wajib juga ghusluhu, dimandikan, wa takfinuhu, dikafani, wa sholatu alaih, dan disolati. Saudara, saya ada sedikit pengalaman. Ketika saya berangkat dakwah di kota Ambon, bertepatan dengan salah satu daerah yang bernama Tulehu. Di salah satu pedalaman Ambon ada daerah namanya Tulehu. Di kampung itu saya berceramah. Setelah saya berceramah, di antara yang hadir ada yang bertanya kepada saya, bagaimana Habib hukum orang muslim yang suka mabok lalu meninggal dunia? Saya jawab, tetap dia muslim. Kalau dia meninggal, wajib dimandikan, wajib disolati, wajib dikubur di pemakaman orang muslim. Dia nggak terima. Saya kepala suku di sini, Beb. Lalu di kampung saya masih ada jenazah, sudah 2 hari tidak saya kubur. Gara-gara tukang mabok, dan sudah menjadi adat di kampung kami. Kalau tukang mabok mati, kami tidak akan kubur. Na'udzubillahi min. Saya katakan tidak boleh. Di dalam hukum sudah diatur, kalau muslim meninggal dunia wajib dikubur. Dalam Quran, walaqad karramna bani Adam, Allah telah memuliakan anak Adam. Akhirnya orang itu tetap nggak nerima. Maka dia pada berontak, nunggu di depan masjid, nggak terima dengan ucapan saya. Sehingga saat itu saya langsung dijaga sama pengurus masjid agar saya langsung dimasukkan ke dalam mobil. Karena saat itu di kampung itu ada jenazah memang nggak dikubur-kubur, gara-gara mati overdosis, matinya gara-gara mabok. Nah, jadi suatu pelajaran buat kita, tetap manusia itu kalau mati, andai kata dia bukan muslim, kafir sekaligus, wajib tetap dikubur.
Tidak boleh digeletakin biasa kayak binatang, tidak boleh. Karena Allah telah memuliakan manusia. Yang bikin seseorang najis bukan badannya, bukan. Yang bikin dia najis akidahnya, agamanya. Kalau badannya nggak najis. Betul? Tuh. Lihat ke syarah. Wa yajibu ala kulli muslimin, wajib, kita lihat hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Shallu khalfa kulli barin wa fajirin." Salatlah kamu menjadi makmum di belakang imam yang baik atau penjahat, silakan. Sebagaimana dalam hadis, "Wa shallu ala kulli barin wa fajirin." Jadilah kamu imam salat, makmum Anda mau penjahat atau orang soleh, silakan. Jadi Anda jangan bingung. Bib, saya ingin sholat jamaah di masjid, terus imamnya bacaannya salah, nggak apa-apa. Bib, saya ingin sholat di musola, terus imamnya dulu tukang zina, silakan. Kalau ngikutin hadis ini nih, Shallu khalfa barin wa fajirin. Kata Nabi, silakan Anda jadi makmum sholat di belakang penjahat atau orang soleh, silakan. Wa shallu ala kulli barin wa fajirin. Dan sholatilah mayat manusia muslim, baik dia orang baik atau penjahat. Tuh. Lalu wa yajibu ala kulli muslimin amru ahlihi. Wajib bagi orang muslim memerintahkan keluarganya, istri atau anaknya, wa ta'limuhum arkanuha, dan mengajarkan kepada mereka rukun-rukun salat, wa syurutuha, syarat-syarat salat, wa mubtilatuha, dan yang membatalkan salat, wa kulli man qadara alaih, dan siapapun Anda boleh suruh yang Anda merasa mampu untuk nyuruh dia sholat. Misal murid Anda atau pembantu rumah Anda, min ghairihim, selain mereka, selain bini, selain anak. Boleh nggak Bib saya nyuruh orang lain sholat? Silakan, selagi Anda mampu. Kenapa demikian? Karena orang ketika dia punya tanggung jawab untuk ngajak orang sholat, bini, anak, pembantu yang hidup di rumahnya, dia sepelekan, dia akan terkena hukum Allah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang kitab ini nih yang kita pelajarin malam ini, dia orang alim, ahli ibadah, nggak pernah usil sama orang. Setelah bubar pengajian ditangkap sama polisi, dimasukin penjara. Di dalam penjara dia sholat, keluarganya, muridnya datang bawa makanan, bawa minuman, buah-buahan, dia sholat ibadah di dalam penjara. Setelah 3 hari dibebasin. Saat itu ada PKI masuk ke kota Hadramaut. Di antara yang ditumbangkan, yang dibunuh, orang tua guru kita Sayyidil Habib Umar, abah beliau namanya Habib Muhammad bin Hafid, orang alim, orang ahli ibadah, wali, banyak karang kitab. Itu salah satu yang dibantai. Ini Imam Habib Abdullah bin Husain bin Thahir di penjara 3 hari dalam penjara, akhirnya dibebasin. Setelah dibebasin ditanya sama keluarganya, "Mbak, kenapa kok Abah sampai di penjara? Bukankah Abah ini orang baik, nggak punya salah sama orang?" "Iya betul, tapi saya punya salah sama Allah." "Punya salah apa? Kan Abah tiap hari ngajar, tiap hari ngaji, tiap malam tahajud, tiap siang puasa, baca ini dan itu." "Iya, satu kesalahan Abah." "Apa?" "Tuh, pembantu di rumah kita, biasa saya selalu tanya, udah sholat belum? Kemarin 4 hari yang lalu saya nggak nanya, saya sepelein, mau sholat terserah, nggak sholat silahkan. Akhirnya saya ditegur sama Allah, dimasukkan dalam penjara." Jadi saya dimasukkan dalam penjara
teguran halus dari Allah gara-gara saya menyepelekan sholat. Sedikit lagi, saudara, di dalam kitab Manhajus Sawi, Al-Habib Abdurrahman Al-Habib Zain bin Smith meletakkan suatu ungkapan. Telah berkata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, inda dzikri fawaidis shalah, yaitu menyebut keutamaan salat 5 waktu dan salat-salat sunnah. Yang pertama, faedah manfaatnya salat majlabatun lirizki, melancarkan rizki. Jadi Anda rajin salat, tenang, Allah bakal jamin rizki Anda. La nas'aluka ajran wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Salatlah kamu, sabar, istiqomah, jangan tanya-tanya upah, tenang, saya akan jamin rizkimu. Hafidhatul lisihah, orang rajin salat badannya sehat. Dafi'atun lil adza, menjauhkan gangguan musibah. Matradatun lil adwa, menjauhkan penyakit. Muqawwiyatun lil qalbi, menguatkan hati kita menjadi mantap. Mubayyidatun lil wajhi, orang rajin salat wajahnya bercahaya. Mafrahatun lin nafsi, jiwanya selalu senang. Madhabatun lil kasli, menjauhkan dari sifat malas. Tuh, kalau orang rajin sholat nggak bakal jadi orang malas. Dia punya kegiatan, jam 8 pagi dia nggak kerja di luar, dia ambil air wudhu, dia sholat duha, dia kerja sama Allah. Mansyatatun lil jawarihi, membuat badan jadi semangat. Mumiddatun lil quwa, mendatangkan kekuatan. Syarihatun lis sadri, melapangkan dada. Maghdiyatun lir ruh, memberi makan ruhnya. Munawwaratun lil qalbi, membuat hatinya bercahaya. Hafidhatun lin ni'mah, nikmatnya akan dijaga sama Allah. Dafi'atun lin nikmah, menepis bencana musibah. Jalibatun lil barakah, mendatangkan barakah. Mub'idatun li syaitan, menjauhkan godaan syaitan. Muqarribatun lirrahman, mendekatkan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, dalam kitab Syarah Bughya Mustarsyidin dijelaskan, wa yanbaghi lil mutadayyin an la yahdur majalisahu, seyogianya bagi orang yang beragama Islam jangan duduk sama orang yang kagak sholat. Kalau ente punya temen nggak sholat, jangan kumpul sama dia. Wadiyafatu, atau bertamu ke rumahnya, jangan. Wajanazatuhu, jenazahnya kalau perlu jangan disolatin. Kenapa? Karena ada satu hadis, lau alimtu rajulan min ashabi tarikina shalah ma shallaitu alaihi. Kalau saya punya teman, kata Nabi, meninggal dunia, saya tahu dia suka ninggalin sholat, saya tidak akan menyolati jenazahnya. Wa an la yusolli alaihi zahiran liyartada ghairuh, jangan Anda mendoakan dia secara nyata supaya orang lain merasa takut. Ya Allah, kalau orang muslim gak sholat, sama orang-orang gak didoain. Tuh, makanya saudara perlu diperhatikan. Kalau ada orang muslim gak pernah ke masjid, gak pernah ke musola, meninggal dunia, jangan dibawa ke masjid. Ngapain dibawa ke masjid? Masjid rumah Allah. Dia muslim katanya, iya. Gak pernah ke masjid? Gak pernah. Setahun sekali juga kagak. Mau ngapain dibawa ke masjid? Betul? Jangan. Sholatin di rumahnya. Nggak dosa kok, boleh. Siapa yang suruh sholat di masjid?
Kasih coba dalilnya. Jangan, itu merendahkan rumah Allah. Kalau orang ahli masjid, cinta sama masjid, seminggu sekali minimal ada di masjid, silahkan. Kagak pernah ke masjid, ya Allah. Balian bagi kama qalahul qutbus sayyidu Ahmad bin Sumaid an yukbar bi mahalli ba'idin al muslimin wa tusamma maghbaratul fusaq. Bahkan seyogianya orang muslim yang kagak sholat kalau meninggal dunia, kata Imam Al-Habib Ahmad bin Sumaid, kuburannya kalau perlu dijauhin dari kuburan orang muslim. Jangan kumpul. Nanti muslim yang tidak tersiksa bisa terkena percikan dia yang disiksa sama Allah. Kenapa? Karena kuburannya namanya kuburan khusus untuk orang-orang munafik. Orang munafik itu bagaimana? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Dalam Quran, ciri orang munafik kalau sholat malas-malesan. Yuraunan nas, pengennya dilihat sama orang. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Banyak lagi, intinya mari kita jaga sholat. Mudah-mudahan dengan sholat 5 waktu yang kita jaga dengan disiplin, sholatnya dengan khusyuk, menjadikan kita ini jadi hamba Allah yang taat, dapat ridhonya Allah, dan sampai pada akhirnya semoga Allah cabut nyawa kita dalam sholat. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Kata Nabi, seseorang itu dicabut nyawanya oleh Allah tergantung kebiasaannya. Pagi sholat, siang sholat, sore sholat, malam sholat, tengah malam sholat. Ahli sujud dicabut nyawanya dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat. Ada orang pagi-pagi mabok, siang mabok, sore mabok, malam mabok, dicabut nyawanya oleh Allah lagi mabok. Nauzubillahimin. Apa sama orang muslim yang matinya lagi sholat sama orang muslim yang mati lagi mabok? Tuh, mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita dalam keadaan lagi sholat. Tuh, di Solo ada masjid Toha. Ada masjid Toha atau masjid Assegaf. Itu kuburannya apa namanya? Imam masjidnya namanya Al-Habib Abdul Qadir Assegaf, abahnya Habib Syekh. Ya. Berpuluh-puluh tahun tidak pernah keluar dari Solo kecuali untuk menghadiri haul Habib Abu Bakar Gresik. Selebihnya nggak bakal mau pergi kemanapun. Kenapa? Karena jadi imam 5 waktu di masjid Toha atau di masjid Segaf. Sampai tiba pada hari Jumat, dia nggak mau jadi khotib. Dia suruh salah seorang Habib yang masih muda, ente jadi khotib. Itu Habib jadi khotib kelamaan, disenggol pakai tongkatnya, jangan lama-lama, maksudnya begitu. Ya, dia khotib nih anak muda, agak kepanjangan sama Habib Abdul Qadir. Dia duduk di depan, disenggol pakai tongkatnya, isyarat jangan lama-lama, khutbah Jumat jangan lama-lama. Kayak di masjid ini nih, khutbahnya 5 menit. Alhamdulillah, Anda paling demen sholat di sini nih. Ya, cuman akhir-akhir udah mulai enggak. Kenapa? Rempong pada salaman. Jadi enggak dah. Kita cari masjid yang kagak kenal kita aja. Jadi begitu. Pas disenggol-senggol, jadi khotib ini dia percepat sholatnya, khutbahnya. Setelah selesai khutbah, memang menjadi kebiasaan imam Jumatnya juga Habib Abdul Qadir. Udah tua, selalu dia nih 5 waktu dia, jadi Jumatan beliau juga. Sholat beliau jadi imam. Rakaat pertama berjalan lancar, rakaat kedua berjalan lancar, pas sujud terakhir nggak bangun lagi. Makmum pada nungguin, kok nggak bangun-bangun? Rupanya saudara, ini Habib dicabut nyawanya, roh keluar dari rongga badannya, dicabut sama Allah dalam keadaan sujud terakhir, lagi sholat Jumat,
lagi jadi imam lagi. Subhanallah. Tuh. Mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita lagi sujud. Ya, mudah-mudahan ya lagi sujud salat yang nanti dia tuh masih lama dah. Ya. 50 tahun lagi, 60 tahun lagi, amin. Cuman kalau antum mau besok nggak apa-apa ya. Malam ini antum nangis-nangis taubat dah. Ya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Ya, dicabut nyawa kita sama Allah dalam keadaan sujud, dalam keadaan salat, dalam keadaan baca Al-Qur'an, dalam keadaan ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala haziniyah wa kulli niyatin salihah manawi aslafuna wa abauna wa masyayikhuna wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah.